Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, izin kesempatan kali ini kita akan membahas Q&A berkenaan dengan Sakofah Islamiyah, khususnya dalam pembahasan berkenaan dengan toharoh. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita akan coba bahas Bapak Ibu ya. Yang pertama dari Pak Caca, nyuhunkeun info perkawis ukuran 2 kulah jika disentimeterkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, jika melihat ke dalam ukuran air 2 kulah itu adalah 216 liter. Nah, kalau dibuat bak itu kisaran 60 cm panjangnya, kemudian lebarnya 60 cm dan tingginya juga 60 cm. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau membuat bak, bagusnya jangan kurang dari 60 cm persegi. Oke, jadi kalau misalnya melihat dari rumus kubus kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, maka kalau panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya 60, 60 kali 60 kali 60 sama dengan 216.000 cm kubik ya, diurangi 60 kali 60 kali 60 sama dengan 216.000 cm kubik. Nah, maka sama dengan 216 liter. Itu yang pertama. Jadi ukurannya 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Kemudian yang kedua ada juga yang berpendapat 66. Jadi 66 cm kubik persegi ya, mohon maaf, 66 cm persegi. Ada juga yang mengatakan 1/4 diro. Jadi 1/4 diro yakni 77 cm persegi ya. Nah, amannya bagaimana? Jangan kurang daripada 60 cm. Ya, jadi kalau 60 cm pas 216 liter, yang mana kalau kurang saja 1 tetes dari 216 liter maka tidak jadi 2 kulah. Jadi bagusnya mau dilebihkan ya, misalnya 61 cm persegi seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian masuk pertanyaan yang kedua dari Pak Dena Resnawati. Bu Dena ya ini. Bismillah, izin bertanya, semisal kita sudah berwudu tapi suka ada perasaan seperti keluar angin baik dari dubul atau kubul tapi tidak berbau maupun bersuara, apakah wudunya batal dan perlu wudu lagi? Nah, Bapak Ibu, ada anak cucu iblis yang bernama setan walhan. Nah, setan walhan ini adalah memiliki tugasnya atau job desk-nya itu menggoda orang-orang yang berwudu. Nah, jadi ketika berwudu itu dibuat was-wasa. Jadi beres wudu asa ada yang keluar gitunya, asa batal. Padahal tidak ada buktinya, baik berupa aromanya, baik berupa baunya, baik berupa getarannya dan lain sebagainya. Nah, jadi selama kita tidak merasakan dengan bukti otentik, tidak terasa ngeberna gitunya, tidak keluar bauna gitu, intinya mah tidak ada bukti otentik, maka yakin belum batal. Ya. Kalaupun mau mengulang maksimal 3 kali. Jadi sudah wudu kayak rasaan asa ada pes gitunya, tapi enggak wudu lagi. Beres wudu rasaan ada lagi wudu lagi. Nah, kalau udah 3, udah stop. Yakin saja belum batal. Tapi catatannya selama belum terasa baunya gitunya, belum terdengar suaranya, belum terasa getarannya. Yo, tapi kalau sudah wudu karasa aya nu bau, eta mah yakin wah hitut gitunya. Tapi kalau belum terasa buktinya gitu, nggak ada bukti otentik, maka sing yakin we belum. Nah, ini salah satu godaan daripada setan walhan. Kalau diturutkan gitu sampai ada penyakit was-wasah, itu bahaya. Kemudian selanjutnya dari Pak Derin. Afwan, izin bertanya, jika mau berwudu menggunakan make up
Ini Pak Derin atau Bu Derin ya, mohon maaf. Jika mau berwudu menggunakan makeup harus dihapus dulu. Maka jika sebelumnya menggunakan skincare, apakah dihapus dulu jika mau berwudu? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada 3 air yang tidak bisa dipakai untuk berwudu. Yang pertama air mustamal, air bekas bersuci. Yang kedua adalah air mutagoyar, air yang sudah bercampur dengan barang lain yang bisa merusak kemurnian air. Kemudian yang ketiga adalah air mutanajis, air yang sudah tercampuri oleh najis. Nah, ketika kita sudah pakai skincare gitunya, ada pelembab gitunya, ada krim malam dan lain sebagainya, maka ketika kita melakukan basuhan ke wajah, maka otomatis nanti si airnya itu tergolong kepada air mutagoyar. Kenapa? Karena nanti airnya akan bercampur dengan skincare yang ada di wajah kita. Maka kalau ingin berwudu, bagusnya skincare-nya dibersihkan terlebih dahulu, ya, karena sekali lagi ketika di wajahnya masih ada skincare, haslin, bedak gitu, maka nanti air yang terkena kepada wajahnya itu terjadi percampuran antara air dengan skincare. Nah, itu statusnya sama dengan air yang bercampur dengan kopi, misalnya air bercampur dengan teh, itu nggak bisa dipakai berwudu. Kemudian selanjutnya Pak Ali Imron, jika wudhu belum selesai tapi tersela kegiatan lain seperti memindahkan barang, diajak bicara, apakah wudhunya sah? Maka tergantung kita tergolong daimul hadas atau tidak. Maksudnya seperti apa? Jadi dalam wudhu itu ada yang disebut dengan mualah. Mualah itu sekali langsung beres dalam satu set wudhu misalnya. Nggak boleh terjeda, terselang. Nah, maka ini diantaranya adalah wajib bagi orang yang daimul hadas. Jadi orang yang hadasnya itu tidak bisa berhenti seperti orang yang sudah udzur. Nah, orang yang sudah udzur mawayahna wudunya harus langsung beres dan dari wudu harus langsung ke sholat. Nah, adapun bagi orang yang biasa saja, yang normal, yang masih bisa menahan hadas, maka mualah itu sifatnya bukan wajib baginya tapi menjadi kesunahan. Jadi orang yang biasa normal gitunya tidak ada udzur, maka tidak wajib mualah, tidak wajib langsung beres. Jadi misalnya baru juga membasuh wajah tuh, pas mau ngabasuh tangan, tiba-tiba anak minta minum, abi mau minum, kita ambilin aja dulu minum, kasih ke anak, lalu ke WC lagi misalnya, tinggal melanjutkan saja kemana, ke tangan. Selanjutnya dari Bu Eva Wulansari, Apaan Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum wudhu ketika ada salah satu anggota wudhu, misalnya muka yang baru selesai perawatan dan baru diberikan obat treatment, yang tidak boleh terkena air dalam jangka waktu yang 2 kali sholat. Apakah boleh bagian wajahnya tidak terkena air wudhu atau ada cara yang lain? Yang pertama, kalau seandainya kita memiliki pengetahuan sebelumnya bahwa kalau sudah terkenai obat treatment itu tidak boleh terkenai air sepanjang sekian jam, yang mana itu bisa menghabiskan 2 waktu sholat, maka solusinya yang pertama adalah kita harus bisa menjaga wudhu dari semenjak sebelum treatment sampai pasca treatment. Ini yang paling aman menurut saya. Jadi dahan wudhu rada susah. Nah, berarti sebelum hari H kita memang makannya harus bagus, karena kalau di antara penyebab seseorang itu susah menjaga wudhu alias babari hitut gitunya, gampang gentut, karena memang makanannya yang kurang baik gitu. Jadi terlalu banyak memakan bahan peledak. Nggak, bahan peledak itu seperti ubi gitunya atau tepung, karbohidrat itu sangat memancing perut untuk buang angin gitu. Nah, tapi kalau makanannya bagus, itu lebih memperbanyak serat dan lain sebagainya, maka insya Allah lebih mudah untuk menjaga daripada hadas. Ini yang pertama, ini yang paling aman. Jadi jaga wudhu dari awal sampai akhir. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya ya susah gitunya nggak jaga wudhu teh? Maka solusi yang kedua adalah pastikan gitunya ketika kita mau berwudu,
Itu yang harus dipastikan ini masuknya darurat atau tidak. Ya, kalau misalnya karena tadi ada perawatan, kemudian yang bisa kalau terkena air teh menyebabkan infeksinya yang bisa menyebabkan bahaya bagi kesehatan, ya, maka pastikan ketika sebelum menggunakan perbannya gitunya kita dalam keadaan berwudu. Kita dalam keadaan berwudu sehingga ketika nanti membasuh wajah, bagian yang lukanya itu bisa cukup diusap saja bagian permukaan daripada perbannya. Itu pendapat yang kedua. Tapi wajibnya adalah punya wudu ketika pakai perbannya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah melakukan kombinasi antara wudu dan tayamum. Nah, jadi misalnya dibasuh, yang bisa dibasuhnya gitu kan, kemudian yang di atas perbannya diusap. Nah, kemudian jangan beralih kepada anggota wudu yang lain, tapi tambal dulu pakai tayamum. Itu tayamum. Kemudian yang keempat, yakni seperti biasa saja, berwudu semampunya, sholat gitu. Nanti kalau sudah bisa wudu sempurna gitunya, itu sholat yang kita lakukan dengan wudu yang tadi tidak sempurna itu diqadha. Nah, itu jadi masuknya ke dalam sholat lihurmatil waqti. Nah, ini kurang lebih berkenaan dengan aneka jawaban daripada pertanyaan yang tadi disampaikan. Kemudian selanjutnya, kalau sedang sakit di salah satu anggota badan yang fardu wudu ada luka atau perban, itu air buat wudunya harus ke perban atau lewat saja khusus yang terkena perban dan kulit yang tidak luka. Kalau yang tidak luka seperti biasa ya, wajib teraliri air seperti wudu biasa. Hanya saja yang bagian di perbannya itu cukup permukaannya saja diusap. Kemudian barusan pertanyaan dari Pak Dodi ya. Selanjutnya dari Pak Sugiono izin bertanya, ketika mau wudu ada air 1 bak. Airnya itu kurang daripada 2 kula. Tapi sudah tercampur sabun, sedang sudah tidak ada air lagi. Pertanyaannya, 1, apakah wudunya sah apabila pakai air itu untuk berwudu? Yang kedua, kalau wudu tidak sah, apakah boleh tayamum? Yang pertama, batasan air mutagoyar itu harus benar-benar percampurannya itu terlihat sekali gitu. Kalau tidak terlihat mah gitu, maka tidak apa-apa dipakai wudu. Seperti tadi ada air, jangankan di bak lah, di ember gitunya. Air di ember, tiba-tiba ketika kita mandi si airnya si sabunnya itu, sabun batang misalnya, masuk ke dalam air di ember. Plung gitunya masuk karena ember. Nah, kita tadi ambil lagi kan si sabun yang ada di embernya itu. Pertanyaannya, air yang ada di ember itu yang tadi sudah terkenai sabun, masihkah boleh dipakai berwudu atau tidak? Nah, maka jawabannya, standarnya itu, indikatornya, kalau seandainya air itu kita ambil, kemudian kita tanyakan misalnya ke istri atau ke suami, Kang, ini air apa? Nah, ketika suami atau istri dengan mudah berkata, ini mah cai biasa, nggak apa-apa dipakai wudu, berarti percampurannya belum terlalu gitu, tidak mutasyadid, tidak syadid. Tapi kalau seandainya ya, air di ember itu tertumpahi misalnya deterjen satu gelas sampai si airnya itu berbuih, berbusa, lalu kita ambil 1 gelas, ditanya ke pasangan kita, ini air apa? Dan pasangan kita berkata, ini mah air deterjen, air sabun. Nah, berarti itu baru tidak boleh dipakai berwudu. Jadi tidak serta-merta ketika tercampuri sabun langsung dikatakan bahwa itu tidak bisa dipakai wudu. Tapi indikatornya ini benar-benar berubah tidak. Tapi kalau seandainya dari baunya masih bau air, warnanya masih warna air, tidak terlihat gitu, maka itu belum disebut dengan air mutagoyar. Kemudian kalau wudu tidak sah, apakah boleh tayamum? Jadi seandainya airnya memang sudah bercampur jadi kayak air sabun, bolehkah bertayamum? Boleh, dengan syarat 1, mencari air dulu sejarak 5 km. Kisaran 5 km, kalau sudah memang tidak mendapatkan air maka baru boleh tayamum. Tapi kalau seandainya masih bisa beli air, masih ada air di tetangga, apalagi air di masjid masih ada, maka tidak boleh melakukan tayamum.
Kemudian Bu Rismayanti, saya pernah mendengar katanya wudhu menggunakan air mineral itu tidak sah. Mohon penjelasannya. Tadi yang disampaikan bahwa tidak boleh digunakan itu hanya 3. 1, air mustamal, air bekas bersuci. Yang kedua air mutagoyar, air yang sudah tercampuri barang yang lain yang bisa merusak air. Yang ketiga adalah air mutanajis. Menurut saya air mineral tidak masuk ke dalam 3 kategori ini, karena air mineral diambil dari air pegunungan kemudian langsung dikemas seperti itu. Maka tidak jadi masalah pakai air mineral. Pak Dindin, izin bertanya, kalau di bak mandi dipelakan ikan cupang agar tidak ada jentik nyamuk, bagaimana hukum air di bak mandi tersebut? Kalau bak mandinya lebih daripada 2 kulah, maka tidak mengapa dipelakan cupang selama kotoran cupangnya tidak merubah air. Jadi kalau misalnya di air 2 kulah gitunya, misalnya airnya itu 250 liter, dipelakan cupangnya teh 1-2 misalnya, untuk menghindari adanya jentik nyamuk. Nah, maka tidak jadi masalah, karena kalaupun si ikan cupang ini pup gitunya, BAB, buang kotoran, maka kotorannya tidak akan merubah daripada warna, bau ataupun rasa air. Nah, tapi kalau misalnya walaupun airnya 2 kulah tapi cupang nate sa-RW sa-RT ratusan misalnya atau ribuan misalnya, yang mana si kotoran cupangnya itu membuat si airnya itu keruh kotoran, maka walaupun lebih dari 2 kulah maka tidak boleh gitu, karena itu sudah masuk mutanajis, karena berubah kan dari warna, bau dan rasa. Tapi kalau tidak berubah maka tidak jadi masalah. Nah, jadi 1 bisa boleh, syaratnya 2 tadi ya. 1, airnya lebih dari 2 kulah. Yang kedua, kotoran cupangnya tidak mempengaruhi rasa, bau dan warna air tersebut. Nah, bagaimana kalau kurang daripada 2 kulah? Kalau kurang daripada 2 kulah, misalnya 200 liter dimasuki cupang, maka kotoran cupang bisa membuat airnya menjadi mutanajis. Karena walaupun dari ikan, tetap kotoran dan darahnya itu hukumnya adalah najis. Dari Bapak Irfan Nurfalah, izin bertanya, ketika sedang wudhu kemudian bila di tengah basuhan wudhu hidung terasa gatal dan kemudian mengusapnya, apakah merusak tertibnya wudhu? Maka jawabannya tidak gitu. Karena apa? Karena 1, ketika kita membasuh wajah gitunya, sudah membasuh tangan, nah, kemudian hidung gatal, kemudian kita mengusap hidung. Nah, niatnya juga kan bukan membasuh hidung untuk wudhu, tapi mengusap hidungnya juga dengan niat ngagarok gitunya, dengan niat menggaruk. Nah, maka beda nawaitul wudu'a dengan nawaitul gagarok. Nah, itu berbeda. Maka disebut wudhu itu bukan hanya membasuh, tapi juga harus ada qasdu syai', harus ada niat. Maka tidak merusak terhadap tertibnya wudhu. Selanjutnya dari Bapak Arif Rahman, izin bertanya, jika air musta'mal dalam keadaan darurat tidak ada lagi air, apakah bisa digunakan untuk berwudhu atau pilihannya tayamum saja? Kalau memang benar-benar darurat, 1, tidak ada air, yang kedua sudah mencari air sampai kisaran haddul gurubi ya, 5 kilometeran, kemudian waktunya juga sudah mau habis, maka tidak apa-apa tayamum. Tapi kalau misalnya dalam radius 5 kilo masih memungkinkan ada air, waktunya pun masih luas, ya baiknya ikhtiar maksimal dulu mencari air. Izin dari Bapak Denny, izin bertanya, jika kita mau berwudu tapi di bagian badan kita masih ada yang tertempel, misalnya cat minyak, sedangkan waktu sholat sudah hampir habis. Nah, apakah kita bisa langsung berwudu dan sholat dulu, atau kita bersihkan dulu dan sholatnya jadi lintas waktu? Yang pertama, pertanyaannya, catnya bisa tertembus air tidak? Kalau si air bisa menembus cat tersebut, maka tidak apa-apa, ya langsung berwudu, karena cat juga ada yang bisa rembes air. Atau misalnya kalau catnya cat besi, ya otomatis itu menghalangi terhadap air. Nah, kemudian bagaimana ketika catnya belum
bersih, waktu sholat juga hampir habisnya, apakah kita langsung berwudu sholat atau bagaimana? Maka solusinya bisa dua. Yang pertama, dimaksimalkan membersihkannya gitu, dan ketika waktunya sudah hampir habis dan ternyata masih ada, wudu saja kemudian sholat. Nah kemudian ketika beres sholat dibersihkan lagi, terus dibersihkan sampai benar-benar bersih. Nah maka kan misalnya kita wudunya terhalang cat itu di waktu duhur. Nah maka ketika asar udah bersih tuh, misalnya karena sudah pakai aseton, pakai thinner gitu kan, pakai minyak tanah yang mana sudah benar-benar bersih. Nah, maka di waktu asar sholat yang tadi duhur diiadah atau diqadha seperti itu. Kenapa? Karena ketika sholat duhur wudunya ada yang terhalang. Ya udah engke sakantenan atuh nggak usah sholat. Nah, maka kalau kita sampai keluar waktu dan tidak sholat, masuknya ke dalam dosa besar atau kabair. Nah, jadi kalau ada penghalang, ya sholat dulu karena tadi waktunya sempit, hanya saja berarti itu masuknya ke dalam sholat lihurmatil wakti. Kemudian selanjutnya dari Bapak Arif, posisi tidur ketika duduk yang seperti apa yang tidak membatalkan wudhu? Itu posisi duduknya adalah ketika si pantatnya atau bokongnya tertutup. Ya, seperti ada orang yang duduknya itu memeluk lutut. Nah itu tergolong duduk yang bisa membatalkan wudhu kalau tidur. Nah seperti ada orang yang tidur seperti ini. Nah seperti ini. Nah itu si pantatnya terbuka. Tapi kalau si lututnya di bawah gitunya, pantatnya tertutup, maka ketika tidur saat itu tidak membatalkan wudhu. Izin bertanya dari Bapak Ega, izin bertanya, untuk air hujan yang bisa digunakan untuk berwudu, jika mengalir air hujannya dari genteng, apakah boleh digunakan? Karena khawatir terkena najis. Yang pertama, air dari langit itu boleh digunakan untuk berwudu. Bentuknya apapun, warnanya apapun bisa digunakan untuk berwudu karena itu masuknya kepada air mutlak. Yang kedua, bagaimana jika sudah mengenai genteng dan turun ke bawah? Maka jawabannya boleh dipakai berwudu. Bagaimana khawatir terkena najis? Selama si airnya tidak berbau najis, tidak berwarna najis, maka yakin saja bahwa itu suci. Tidak boleh ada syak wa sangka seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, semoga ada guna dan manfaatnya. Kalau ada kesalahan mutlak dari hawa nafsu saya sendiri, dari kebodohan saya sendiri. Kalau ada kebaikannya mutlak itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.